Selamat pagi adik-adik sekalian. Sudah siap untuk kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan beribadah di hadapan Tuhan? Lause sudah siap? Sudah siap Lose. Ya, yuk kita sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi yang indah ini Tuhan membangunkan kami untuk sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, kiranya Tuhan yang terus memimpin ibadah ini untuk bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Berkati kami yang memuji Tuhan, berkati juga Lause yang mengabarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Tuhan memanggil kita untuk kita beribadah kepadanya pagi hari ini dengan sukacita. Yuk kita nyanyi sambil tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik masih semangat kan di hadapan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita carangnya. Kita pakai gerakan ya Lause ya. Boleh. Oke, adik-adik pasti udah hafal gerakannya ya ini Lause ya. Ya. Iya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cara
kita sebentar mau dengerin firman Tuhan ya Lause Betul. ya. Kalau mau dengerin firman Tuhan kita harus gimana sih sikapnya ya Lause? Kita harus duduk tenang, nggak boleh jalan-jalan ya Lause. Ya, Harus betul. fokus ya. Ya Iya. betul, nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, duduk dengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Lagunya apa ya Lause ya? Aku berubah. Aku berubah. Setiap hari Lause harus berubah lebih baik Iya, lagi. betul Iya. ya. Aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Iya, adik selamat mendengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Lause senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik walaupun dalam keadaan harus online. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan melalui video, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan, pertolongan dari Tuhan Yesus supaya apa yang ditayangkan, apa yang difirmankan, kita sungguh-sungguh bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan video. Mari Tuhan, Engkau tolong sertai setiap kami, sehingga kami boleh mendengar, boleh mengerti, boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi ini ialah Yesus anak Allah memberikan nyawanya. Yesus anak Allah memberikan nyawanya. Ayat masnya terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, adik-adik, kita akan melihat tayangan videonya. Selamat menonton. Tuhan memberkati. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah Dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah Dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu."
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik, kita sudah menonton video tentang Tuhan Yesus, anak Allah, memberikan nyawanya. Nah, adik-adik, pada malam hari setelah perjamuan Paskah itu selesai, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus itu berdoa meminta pertolongan kepada Bapaknya, kepada Allah. Kita juga harus ikut teladan Tuhan Yesus. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Seperti Tuhan Yesus minta kekuatan, minta pertolongan kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, tidak lama kemudian para serdadu datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa memerintahkan para malaikatnya untuk mengusir semua serdadu atau membunuh semua serdadu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Karena Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba Yesus untuk mati di kayu salib. Nah, adik-adik, ketika para murid melihat Tuhan Yesus ditangkap oleh para serdadu, maka sebagian besar dari murid-murid Tuhan itu pada melarikan diri ketakutan. Adik-adik, para serdadu membawa Tuhan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama yang sudah memfitnah Tuhan Yesus supaya Tuhan dihukum mati. Kemudian para imam besar datang menghadap Tuhan.
dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Coba katakan, apakah engkau ini adalah juru selamat Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah? Sebuah pertanyaan ini, kalau Tuhan Yesus menjawab dengan benar, maka Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan pasti dihukum mati. Kalau Tuhan menjawabnya tidak benar, maka Tuhan Yesus berdosa kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Yesus gak mau dia menyakiti Tuhan Allah. Dia lebih setia, dia lebih taat kepada Allah Bapa yang di sorga daripada dia setia kepada manusia, daripada dia berdosa kepada Allah. Makanya Yesus menjawab, betul apa yang kamu katakan. Akulah Kristus, akulah juru selamat, akulah anak Allah. Imam besar ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus, maka dia langsung mengoyakkan bajunya sampai sobek. Dia marah luar biasa. Lalu para imam besar, langsung para pemimpin agama langsung berteriak kepada Tuhan Yesus, salibkan dia, hukum dia dengan hukuman mati, salibkan dia. Nah, adik-adik, kemudian para pemimpin agama membawa Tuhan Yesus kepada wali negeri Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ketika memeriksa Tuhan Yesus, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan apa yang dituduhkan oleh orang-orang banyak kepada Tuhan Yesus. Pilatus nggak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Kemudian waktu itu adalah masanya Paskah. Kebiasaan orang Roma, kebiasaan wali negeri Romawi pada masa Paskah selalu membebaskan seorang penjahat atau seorang tahanan. Kemudian Pontius Pilatus mengeluarkan seorang penjahat namanya Barabas, dan Pontius Pilatus berkata kepada orang banyak, siapa yang harus aku bebaskan? Seorang penjahat Barabas atau Tuhan Yesus yang tidak bersalah? Kemudian orang banyak berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Adik-adik, Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, tidak berdosa, tidak diketemukan kesalahan dan dosa apa yang ada di pada Tuhan Yesus. Makanya Pontius Pilatus dia mencuci tangannya di depan orang banyak. Tandanya dia tidak mau ikut campur, dia tidak mau menanggung segala dosa atas kesalahan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau menanggung dosa kalau Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi sebenarnya Pontius Pilatus juga berdosa karena dia telah terakhir kali mengizinkan bahwa Tuhan Yesus untuk disalibkan. Adik-adik, kemudian para tentara Romawi langsung membuat mahkota duri dan ditancapkan kepada kepala Yesus. Tancap, sampai kepala Tuhan Yesus itu bercucuran darah. Kemudian Yesus dipaksa untuk memikul salib, untuk dibawa ke Bukit Golgota. Adik-adik, namun sebelum dia sampai ke Bukit Golgota, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dicambuk.
Cambuknya tuh cambuk berduri. Ketika dicambuk, kena badannya, kemudian cambuknya tuh nancep ke dagingnya Tuhan Yesus, ke tubuhnya Tuhan Yesus. Ketika dicabut, kemudian darahnya tuh keluar, dagingnya terbawa oleh duri cambuk itu. Bayangkan betapa hinanya, betapa menderitanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus diam karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian Tuhan Yesus memikul salib menuju bukit Golgota, tapi di perjalanan dia jatuh 3 kali. Dia jatuh 3 kali, dan di tengah perjalanan dia ketemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dan Simon disuruh untuk membawa salib itu ke bukit Golgota. Adik-adik, setibanya untuk disalibkan ada 2 penjahat yang ikut disalibkan. Yang satu di sebelah kanan, yang satu penjahat yang satu di sebelah kanan, penjahat yang kedua di sebelah kiri Tuhan Yesus. Penjahat yang sebelah kiri, dia gak percaya kepada Tuhan, dia mengejek Tuhan Yesus, dia mengolok Tuhan Yesus. Tapi penjahat yang disalibkan di sebelah kanan, dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelamatkan. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan kubawa ke surga. Adik-adik, seorang penjahat yang mengakui kesalahannya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia mendapat pengampunan, dia memperoleh kerajaan surga, dia memperoleh keselamatan dan hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah lewat beberapa jam, terjadilah kegelapan di tempat itu. Terjadilah gempa sehingga para tentara, orang-orang di sana pada takut. Dia gentar takut dan dia mengakui, para tentara Romawi mengatakan benar bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan ketika jam 3 sore, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Adik-adik, Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Tuhan Yesus mau menerima hukuman akibat dosa yang diperbuat oleh kita, oleh adik-adik, oleh semua manusia. Kalau hukuman itu ditimpakan kepada manusia, maka manusia itu tidak ada yang hidup, pasti mati. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus sangat sayang kepada manusia, sehingga dia rela menanggung hukuman dosa, di mana Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia mau menanggung dosa manusia, dia mau menerima hukuman, dia mau mengorbankan nyawanya supaya setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Manusia yang percaya kepada Tuhan, manusia yang setia dan taat kepada Tuhan, manusia yang hidupnya dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu memuliakan Tuhan, maka orang itu akan memperoleh keselamatan. Mari adik-adik, Lause mengajak supaya adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Tuhan dan kita pun setia dan taat kepada Tuhan. Kita pun mau hidup memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kami
kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin setiap kehidupan kami, supaya kami terus memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tolong setiap kami, agar kami ya Tuhan, sungguh-sungguh mau setia dan taat kepada Tuhan, mau hidup memuliakan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus setia dan taat kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.